Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kritis setelah ikut demo, pelajar di Tangerang meninggal dunia. Korsleting listrik kios pedagang ayam penyet di Lebak ludes terbakar. Harga tinggi, pedagang beras di Lebak enggan menjual beras jenis premium. Pedagang yang berjualan di dalam Pasar Rau di bawah Himpunan Pedagang Pasar Rau sudah mulai resah dengan adanya rencana rekonstruksi Pasar Induk Rau. Pedagang mengaku bingung harus berbuat apa karena jika benar akan dilakukan rekonstruksi, berarti bangunan harus dihancurkan dan membangun dari awal, sehingga pedagang tidak bisa berjualan dalam kurun waktu lama. Menurut Ketua Himpunan Pedagang Pasar, rekonstruksi Pasar Induk Rau bukanlah kebijakan yang tepat. Hal itu malah akan memperkeruh kondisi Pasar Induk Rau. Sedangkan MOU yang sudah ditandatangani antara pedagang dengan pengembang Pasar Induk Rau berjangka waktu 50 tahun mengikuti umur bangunan. Pedagang menyayangkan tidak ada perawatan dari pihak pengembangan maupun pemerintah. Untuk mengenai wacana atau rencana dari Pemkot Kota untuk membongkar Pasar Rau ini, kita para pedagang 100% kompak semua sepakat untuk tidak setuju, Pak. Untuk menolak, Pak, untuk keberatan gitu. Keberatannya atas dasarnya apa? Atas dasarnya kita menempati Pasar Rau ini dengan surat HGB ya. Contohnya saya HGB saya selalu menggantung ada di sini. Itu kita baru menempati 23 tahun Pak HGB ini guna bangunan ini gitu. Sedangkan dulu aja perjanjian dengan Pemkot atau dengan pengembang itu bangunan ini akan berusia sampai minimal itu 50 tahun. Pedagang berharap agar pemerintah Kota Serang tidak merobohkan bangunan di Pasar Rau, namun berharap agar bangunan yang sudah ada tetap dirawat dan diperbaiki saja secara perlahan. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Siswa penerima program makan bergizi gratis di Kabupaten Lebak bertambah. Setelah sekian lama berharap, siswa di SD Negeri 1 Bojongleles, Kecamatan Cibadak, Lebak, mulai menerima paket makanan dari program MBG. Sebanyak 325 siswa antusias menerima makan bergizi gratis. Pihak sekolah berharap program yang dicetuskan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini dapat terus berjalan dengan baik sehingga membantu menambah asupan gizi bagi para pelajar untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Sejumlah siswa menerima MBG pun mengaku senang bisa mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Dapat ayam, sayur, sama tahu. Buah ya? Iya, Gimana sih perasaannya, seneng nggak? senang. Kayak ada ucapan buat Bapak Presiden seperti apa? Ucapannya? Makasih Bapak Presiden. Pihak sekolah pun berharap agar program ini terus berjalan untuk menunjang gizi para siswa. Alhamdulillah hari ini tuh hari perdana kita mendapatkan program MBG dan jumlah murid SDN 1 Bojongleles ada 325 semuanya. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kedepannya mudah-mudahan program ini berkesinambungan terus-terusan seperti itu. Saat ini ada sebanyak 12.000 siswa di Kabupaten Lebak yang telah menerima manfaat program MBG dengan rata-rata cakupan dapur MBG untuk 3.000 paket makanan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kondisi gedung yang mencolok di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, kini ditumbuhi semak belukar. Gedung megah yang dibangun dengan anggaran 4 miliar dan selesai di tahun 2015 itu tadinya bakal digunakan untuk kantor Kejaksaan Negeri Cilegon. Namun karena berbagai hal, gedung ini tidak pernah dipergunakan dan menjadi bangunan terbengkalai.
Pemkot Cilegon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga terakhir kali mengucurkan anggaran lebih dari 1 miliar untuk revitalisasi bangunan di tahun 2023. Setelah tidak digunakan untuk kantor Kejari, gedung ini bakal dijadikan Sekretariat Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Cilegon dan Industri Kecil Menengah. Namun hingga kini, gedung itu tak pernah dipakai dan kembali terbengkalai. Setelah lama terbengkalai, rencananya gedung tersebut akan digunakan untuk kantor Pengadilan Negeri Cilegon. Dekranasda kita akan karena memang ada permintaan dari PN ya, kita akan segera proses sedang lurus dari pihak asetnya, akan segera kami serah terimakan kepada Pengadilan Negeri ya nanti. Jadi Pengadilan Negeri Cilegon nanti. Oh, jadi nanti gedung itu tidak terbengkalai lagi tapi difungsikan sebagai pengadilan. Dalam waktu dekat mungkin sedang berproses dari bidang aset akan segera serah terimakan untuk dijadikan Pengadilan Negeri Kota Cilegon. PN Kota Cilegon. Pak, kalau Dekranasdanya sendiri gimana Pak? Dekranasda, gedung Dekranasdanya sendiri? Ya kan sementara juga ada kan, ada gedung yang ada dioptimalkan aja yang ada. Kantor Pengadilan Negeri menjadi salah satu fokus yang harus disediakan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Apalagi setiap persoalan yang berkaitan dengan hukum di Cilegon harus diselesaikan di Pengadilan Negeri Serang. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.